5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo anak-anak semuanya, good morning everyone. How are you today? I hope you fun in at home. Oke anak-anak, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Hari ini kita masuk ke tema yang 8, subtema yang pertama, pembelajaran Ibu gabung pembelajarannya 5 dan 6 ya. Langsung Ibu gabung ya, supaya di subtema yang pertama ini dalam minggu ini kita selesai ya. Oke, jadi di video ini Ibu tidak sempat bikin awalan videonya ya anak-anak. Nanti Ibu usahakan hari Senin atau Selasa Ibu udah mulai lagi bikin lagi ya proses perekamannya, karena merekam itu dia butuh waktu juga anak-anak ya, butuh waktu lama dan ya butuh waktu lah untuk mengerjakan itu sampai video itu semenarik yang seperti kemarin-kemarin kalian lihat ya. Oke anak-anak, untuk mengawali video pembelajaran yang kelima dan keenam ini, kita awali dengan berdoa ya. Anak-anak bisa lihat teks yang sudah Ibu tampilkan di bawah ini ya. Oke, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, jadi di pembelajaran yang kelima dan keenam ini, sebenarnya materi ini sudah sering berulang-ulang kita lakukan ya. Jadi ini adalah kalimat atau kata tanya ya. Nah setelah itu nanti ada hubungannya lagi dengan materi jam-jam ya. Oke, kita lihat dulu sini. Nah kata tanya yang pernah kita pelajari sebelumnya anak-anak yaitu kata tanya mengapa, kapan, bagaimana, di mana, siapa, apa ya, atau siapa, apa, mengapa, kapan, bagaimana, di mana ya. Oke. Nah, tulislah kalimat tanya berdasarkan gambar yang kamu amati. Tuliskan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana ya. Oke, ini hanya sebuah contoh aja ya anak-anak ya. Jadinya Ibu tidak terlalu lagi membahas mendetail karena ini udah sering kita pelajari berulang-ulang ya. Tuliskan pada kolom berikut dengan rapi. Nah, misalnya kata tanya apa? Contohnya bisa membuat kalimatnya apa nama kue ini ya. Nah, kalau dua, mengapa? Kata tanya mengapa. Lalu kita buat menjadi kalimat tanya. Misalnya, mengapa kue ini terlihat menarik ya? Contoh berikutnya, kata tanya kapan. Kata tanya kapan kita susun kata tersebut menjadi kalimat tanya ya. Kapan kamu membeli kue ini ya? Nah, kata tanya siapa? Siapa yang membuat kue ini ya? Kata tanya di mana? Di mana kamu membeli kue ini ya? Kata tanya bagaimana? Bagaimana cara memotong kue ini? Nah, itu contoh-contoh kata tanya ya. Kata tanya yang digunakan untuk membuat kalimat tanya ya. Nah, pasti anak-anak masih ingat ya. Oke, sekarang Ibu Guru lanjut ke materi matematika ya. Perhatikan gambar jam berikut dengan teliti. Bilangan berapa saja yang kamu lihat? Ada bilangan 1 sampai dengan 12 bukan? Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Sehari semalam ada 24 jam. Ya, jadi dalam sehari jam berputar penuh sebanyak 2 kali ya anak-anak ya. Nah, kenapa dibilang 2 kali? Coba kita lihat ya. Ini kan dari jam 12 malam. Nah, jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam ya, jam 4 subuh, 5 subuh, jam 6 pagi, jam 7 pagi, jam 8 pagi,
jam 9 pagi, jam 10 siang, jam 11 siang, jam 12 siang, jam 1 siang, jam 2 siang, jam 3 sore, jam 4 sore, jam 5 sore, jam 6 sore, ya. Nah, jam 7 malam, jam 8 malam, jam 9 malam, jam 10 malam, jam 11 malam, jam 12 malam atau jam 00 lagi, ya. Nah, jadi cara hitungnya seperti ini anak. Jam 1, 2, 3, 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, 10, 11, 12. Nah, jam 1 siang itu lanjutannya setelah angka 12 berarti sini jam 13. Ya, jam 13 itu berarti jam 1 siang, ya. Jam 14. Jam 14 berarti jam 2 siang, ya. Jam 15 berarti jam 3 sore, ya. Jam 16. Jam 16 maksudnya berarti jam 4 sore, ya. Jam 17 maksudnya jam 5 sore. Jam 18 maksudnya jam 6 sore, ya. Jam 19 maksudnya jam 7 malam. Jam 20 maksudnya adalah jam 8 malam. Jam 21 maksudnya jam 9 malam, ya. Jam 22 maksudnya adalah jam 10 malam. Jam 23 maksudnya jam 11 malam. Jam 24 ya maksudnya jam 12 tengah malam atau biasa disebut dengan jam 00 ya, tengah malam. Nah, oke. Jadi dalam sehari jam berputar penuh sebanyak 2 kali putaran, ya. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 1 ya, tapi penulisannya diteruskan dengan pukul 13 yang tadi Ibu jelaskan hingga pukul 24 malam. Pukul 24 malam sama dengan pukul 12 malam ya, atau biasa orang tulis jam 00. Oke anak-anak, sekarang Ibu kasihkan contoh, kalian perhatikan kembali gambar berikut ya yang di bawah ini. Ini waktunya siang. Nah, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 14 atau ditulis pukul 14.00 ya. Nah, jam 14 itu maksudnya jam 2 siang ya. Oke, sekarang anak-anak perhatikan lagi gambar yang di bawah ini. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 17 ya, ditulis pukul 17.00. Nah, ini waktunya sore ya, atau kita biasa sebut dengan jam 5 sore ya, ditulis dengan pukul 17.00 ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Contoh berikutnya, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 20 atau ditulis dengan pukul 20.00 ya. Nah, ini waktunya waktu malam, anak-anak. Nah, jadi kalau malam ditulis 20.00 atau disebut dengan jam 8 malam ya. Oke, next berikutnya, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 21, ditulis pukul 21.00. Ini waktunya malam anak-anak ya. Jam 21.00 ini biasa juga disebut dengan jam 9 malam. Anak-anak bisa lihat jarum pendeknya atau jarum yang merah ini ke angka 9, jarum panjangnya atau yang berwarna hijau ini ke angka 12 ya. Oke, ini Ibu agak besar-besar nih anak-anak suara Ibu ini, karena di sebelah itu di ruangan TK itu ada orang lagi nyanyi-nyanyi teriak-teriak ya. Kalau Ibu suara Ibu nggak besar nanti nggak kedengaran materi yang Ibu yang masuk ke rekaman ini, nanti suara orang di luar sana yang teriak-teriak nyanyi-nyanyi ya. Maka ini Ibu agak teriak-teriak nih. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi ya contoh berikutnya. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 15, ditulis pukul 15.00. Ini kondisinya pada sore. Nah, disebut juga dengan jam 3 sore ya. Nah, dari ini anak-anak bisa lihat jarum yang kecil menunjuk angka 3, jarum yang panjang ya menunjuk angka 12 ya. Oke, lanjut lagi. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 12, ditulis pukul 12.00. Ini kondisinya pada siang hari ya. Nah, kalau jam 12 pada siang hari maka jarum pendeknya ke angka 12, jarum panjangnya juga ke angka 12. Nah, yang ini detiknya anak-anak ya. Ini terus berjalan tik
ini detik ya. Oke. Lanjut lagi ke contoh berikutnya. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 23. Ditulis pukul 2.3.00. Ini kondisinya pada malam hari ya. Pada malam hari anak-anak bisa lihat jarum yang pendek ini menunjuk angka 11, jarum yang panjang menunjuk ke angka 12 ya. Jam 23.00 ini bisa juga disebut dengan jam 11 malam ya. Oke, kita lanjut lagi. Contoh berikutnya, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 16. Ditulis pukul 16.00. Nah, ini kondisinya pada sore hari ya. Anak-anak bisa lihat jarum yang pendek menunjuk ke angka 4, jarum yang panjang menunjuk ke angka 12 ya. Maka ini dibaca adalah pukul 16 atau pukul jam 4 sore ya anak-anak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi sampai di situ materinya. Jadi tugasnya yang pembelajaran yang kelima dan 6 ini, anak-anak nanti tulis yang ini ya, yang dari sini ya, yang ada jam-jam ini. Bentar. Ya, dari sini, dari contoh ini ya. Dari contoh yang ada jam-jam ini ya. Nah, ini perhatikan gambar berikut. Dari sini anak-anak sudah mulai masukkan ya. Nah, silahkan anak-anak mungkin ini mau di-pause-kan dulu video ibu, atau mungkin kalian mau screenshot, silahkan dengan caranya masing-masing ya. Tapi yang ibu minta kalian kumpulkan tugasnya ke ibu itu jangan hasil dari kalian screenshot itu lalu kalian print lalu itu ditempel ke bukunya ya. Bukan seperti itu yang ibu mau ya. Tapi benar-benar kalian tulis pakai pensil, kalian tulis sendiri. Meskipun sampai malam kumpulkannya tidak apa-apa, tidak masalah sampai malam ya. Jadi bukan tugas ini ibu berikan lalu kalian screenshot lalu di crop, dipotong serapi mungkin. Lalu anak-anak itu biasa orang tuanya print, sudah di print, dipotong kertasnya itu kalian tempel ke buku tulis ya. Ibu tidak perlu sebutkan siapa namanya, tapi ibu sudah ada catatannya ya. Nah, ada anak tersebut, tapi dari situ kan bukan yang melihat yang rapinya, ibu tidak melihat itu rapi ya, ya rapi lah karena itu kan hasil dari kalian screenshot PowerPoint video pembelajaran ibu ya. Nah, ibu bukan melihat rapinya, tapi dari situ ibu melihat sebenarnya anak itu malas ya, malas nulis, maunya praktis. Nah, jadi maunya langsung gambar itu ditempel-tempel itu ya. Ibu tidak minta seperti itu, tapi kalian tulis di buku latihan ya, tulis sendiri. Biarpun jelek-jelek gambarnya enggak apa-apa, biarpun tulisannya jelek enggak apa-apa, tapi ibu menghargai hasil karya kalian sendiri ya. Ibu sangat menghargai hasil karya kalian sendiri. Nah, daripada yang gambarnya dari kertasnya ditempel lagi ke buku, ditempel lagi ke buku. Ya, ibu nggak suka yang kayak gitu. Itu nampak sekali anak itu pemalas. Ya, dan orang tuanya juga mau praktis gambarnya tinggal ditempel-tempel ya. Jadi bukannya ibu wow keren rapi, ya memang kreatif, tapi kreatifnya kreatif malas gitu ya anak-anak ya. Oke, jadi mulai sekarang anak-anak harus rajin menulis, harus rajin juga membuat gambar, menulis apa yang ditugaskan ibu guru ya. Jadi jangan mau yang praktis instan ya. Jadi masih kecil-kecil harus belajar. Ya, ibu guru udah kayak gini aja, masih setiap hari belajar terus ibu guru ya. Jadi kalian dari kecil-kecil jangan udah diajarkan yang hal-hal yang mau praktis mau cepat-cepat instan. Nanti kalau udah masuk sekolah kebiasaan jadi malas jadinya ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini tugasnya. Nah, yang ini juga ya. Ini juga. Nah, ini juga yang tadi ya. Oke, nah lanjut terus ini masukkan ke buku latihannya, ditulis ya. Biarpun lama kalian kumpulkannya tak apa-apa, ibu tunggu sampai malam ya. Oke, jadi situ ya. Nah anak-anak, jadi materi pembelajaran ini sudah selesai yang tema yang ke-8, subtema yang pertama, pembelajaran yang ke-5 dan ke-6 hari ini ya. Jadi ibu gabungkan. Oke, untuk mengakhiri video pembelajaran hari ini, kita tutup dengan membacakan doa bersama-sama ya. Kita tutup dengan doa. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and
the heart of our deep Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, what without, and Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Oke, thank you so much everyone. Thank you so much my student. Oke, see you tomorrow. See you, bye.